Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Octavia, NIM 19136031, Prodi Geografi NK, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas 2 saya, yaitu tentang Geografi Regional Indonesia, di mana tugasnya tersebut merupakan regionalisasi permukaan bumi, di mana di sini memiliki beberapa pembahasan, yaitu tentang iklim yang ada di Indonesia, relief yang ada di Indonesia, curah hujan yang ada di Indonesia, serta flora fauna yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu saya akan membahas tentang iklim Indonesia. Indonesia merupakan negara yang mempunyai 3 jenis iklim, yakni iklim musim, iklim tropika, dan iklim laut. Dan ketiga iklim tersebut yang paling melekat dengan Indonesia dan yang paling dikenal oleh banyak orang adalah iklim tropis. Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, karena terletak di garis khatulistiwa. Yang pertama adalah iklim musim atau iklim muson. Iklim musim terjadi karena adanya musim yang bertiup berganti arah setiap setengah tahun sekali. Dengan adanya iklim musim di Indonesia, musim akan berganti dalam kurun yang ditentukan sekitar 6 bulan sekali. Angin musim terdiri dari angin musim barat dan angin musim timur. Yang pertama, angin musim barat. Angin musim barat adalah angin yang bertiup dari benua Asia ke benua Australia, sehingga dipastikan bahwa Indonesia mengalami musim hujan berkepanjangan. Angin ini bersifat basah. Angin ini terjadi pada bulan Oktober sampai bulan April. Yang kedua, angin musim timur. Angin musim timur bersifat kering. Angin musim timur disebut juga dengan musim kemarau atau musim kering. Angin ini bertiup dari bulan April sampai bulan Oktober. Angin musim timur bertiup dari benua Australia menuju benua Asia. Yang kedua itu iklim tropika atau iklim panas. Indonesia terletak di garis khatulistiwa yang menyebabkan memiliki iklim tropika. Karena Indonesia memiliki suhu yang tinggi, sehingga Indonesia akan mengalami musim paceklik atau musim panas berkepanjangan pada saat itu. Yang ketiga itu iklim laut. Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan objek wisata, karena memiliki laut, sungai, atau samudera yang memberikan manfaat bagi kehidupan. Oleh karena itu, Indonesia memiliki iklim laut. Iklim laut adalah iklim yang banyak mendatangkan hujan yang bersifat lembab, sehingga Indonesia bisa mengalami musim hujan berkepanjangan. Selanjutnya itu relief yang ada di Indonesia. Relief adalah tinggi rendahnya topografi, sehingga menunjukkan beda tinggi di darat, tinggi di laut, maupun laut dan daratan. Indonesia mempunyai tektonik yang sangat rumit. Oleh karena itu, topografi dan reliefnya juga sangat rumit. Pola-pola relief Indonesia yang terlihat dari satu garis penampang. Yang terlihat dari relief regional Indonesia adalah keberadaan 2 massa benua yang menyusun Indonesia. Di barat ada massa benua Sundaland, bagian dari Asia. Di timur ada Arafuru Platform atau Sahul Land, bagian dari Australia. Sebenarnya, massa-massa benua ini dibangun oleh banyak benua kecil yang saling bertuburkan di dalam masa silam sejarah geologi. Kemudian, ada laut yang sangat dalam, baik yang memagari maupun di wilayah Indonesia. Dalam penampang ini, di sebelah barat ada Samudra Hindia. Di barat samudra yang titik terdekatnya adalah Palung Sumatera yang lebih dalam dari 5.000 meter. Di sebelah timur ada Laut Banda yang juga kedalamannya melebihi 5.000 meter. Laut di ujung timur Sundaland yaitu Sunda Makassar dan Teluk Bone. Pada Laut Jawa sangatlah dangkal, dalamnya tidak sampai 100 meter. Karena merupakan daratan benua yang digenangi oleh laut saat salju di kutub mencair, akibat deglasiasi pada sekitar 10.000 tahun yang lalu. Tidak heran,
kalau Laut Jawa merupakan alur-alur sungai terusan dari Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Pada topografi daratan adalah pegunungan barisan di sebelah barat dan pegunungan tengah Papua di timur. Titik tertinggi di pegunungan barisan adalah Gunung Kerinci, yaitu sekitar 3.800 mdpl. Titik tertinggi di pegunungan Papua adalah Puncak Jayabaya, 5.030 mdpl. Di sini saya melampirkan peta dari relief Indonesia. Seperti pada gambar, kita menarik garis melintang sepanjang 6.000 km dari atas Indonesia, dari barat ke timur. Lalu, atas garis tersebut, kita turunkan semua bentuk topografi dasar laut dan daratan. Maka akan terlihatlah gambar regional relief Indonesia. Garis putih pada peta adalah penampakan relief regional Indonesia. Selanjutnya itu tentang curah hujan di Indonesia. Indonesia memiliki beberapa curah hujan seperti 1. Pola hujan monsun, yang wilayahnya memiliki perbedaan yang jelas antara periode musim hujan dan periode musim kemarau. Kemudian dikelompokkan dalam zona musim atau zone. Tipe curah hujan yang bersifat unimodial, yaitu satu puncak musim hujan, DJF musim hujan, JJA musim kemarau. Yang kedua itu pola hujan ekuatorial, yang wilayahnya memiliki distribusi hujan bulanan bimodial dengan dua puncak musim hujan maksimum dan hampir sepanjang tahun masuk dalam kriteria musim hujan. Pola ekuatorial dicirikan oleh tipe curah hujan dengan bentuk bimodial, yaitu dua puncak hujan, yang biasanya terjadi sekitar bulan Maret dan bulan Oktober atau pada saat terjadi ekinoks. Yang ketiga yaitu pola hujan lokal, yang wilayahnya memiliki distribusi hujan bulanan, kebalikan dari pola unimodial, yaitu satu puncak hujan, tetapi bentuknya berlawanan dengan tipe hujan monsun. Yang keempat, pola hujan multi-pattern, yang wilayahnya memiliki distribusi hujan bulanan hampir merata tiap bulan, tidak ada puncak hujan dan kemarau yang signifikan. Pola curah hujan di Indonesia dapat dipengaruhi oleh 1. Pantai sebelah barat. Setiap pulau memperoleh jumlah hujan selalu lebih banyak daripada pantai sebelah timur. Yang kedua, curah hujan di Indonesia bagian barat lebih besar daripada Indonesia bagian timur. Yang ketiga, curah hujan juga bertambah sesuai dengan ketinggian tempat. Yang keempat, di daerah pedalaman di semua pulau musim hujan jatuh pada musim pancaroba. Demikian juga halnya dengan rawa-rawa besar. Yang kelima, bulan maksimum hujan sesuai dengan letak DKAT. Di sini saya melampirkan sebuah peta curah hujan Indonesia, yaitu di mana yang berwarna hijau adalah hujan ekuatorial, dan yang warna merah adalah hujan lokal, dan yang warna kuning adalah hujan monsun, dan yang warna pink adalah hujan multi-pattern. Selanjutnya yaitu flora dan fauna menurut garis Weber, Wallace, dan peralihan. Garis Wallace. Garis Wallace adalah garis hipotesis yang dikemukakan oleh Alfred Russel Wallace, seorang ahli zoologi berkebangsaan Inggris. Pada abad ke-19, Wallace mengunjungi Hindia Timur dan melihat perbedaan jenis fauna antara Pulau Bali dan Lombok. Garis Wallace adalah garis yang membatasi Pulau Kalimantan dan Sulawesi, terus menuju ke selatan dan melewati antara Bali dan Lombok. Garis Weber. Garis Weber adalah garis hipotesis yang dikemukakan oleh Max Carl Wilhelm Weber, seorang ilmuwan berkebangsaan Jerman Belanda, yang membagi penyebaran fauna Indonesia menjadi dua bagian, tengah dan timur. Garis Weber adalah garis yang membentang dari bagian timur Pulau Sulawesi hingga ke Kepulauan Tanimbar di bagian selatan Indonesia. Ini adalah peta persebaran fauna di Indonesia, yang mana ini dibatasi oleh garis Weber dan Wallace. Pembagian fauna menurut Wallace. Wallace mengelompokkan jenis fauna di Indonesia menjadi 3 bagian, yaitu
Fauna bagian barat atau fauna Asiatis, yaitu tipe Asia. Wilayah Indonesia bagian barat meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Dikatakan fauna tipe Asia karena fauna yang berada di bagian barat ini memiliki kemiripan dengan negara-negara yang terdapat di benua Asia. Salah satu karakteristik hewan Asia adalah mamalia berukuran besar, seperti badak bercula satu, gajah, harimau, beruang madu, orangutan, dan bekantan. Fauna bagian timur atau tipe Australia. Jenis fauna ini terdapat di bagian timur Indonesia, yang terdiri dari Papua dan sekitarnya. Fauna di bagian timur Indonesia ini memiliki kemiripan dengan fauna Australia, sehingga disebut juga dengan tipe Australia. Contoh fauna yaitu burung cendrawasih, burung kasuari, kanguru pohon, mandar gendang, burung kakak tua putih, burung bidadari, dan burung nuri. Fauna bagian tengah atau tipe peralihan. Jenis fauna ini terdapat di antara wilayah Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian barat. Di wilayah ini, semua fauna merupakan endemik Indonesia dan tidak terdapat di negara lain, sehingga disebut sebagai fauna tipe peralihan. Fauna tengah ini dibatasi oleh garis Wallace di bagian barat dan garis Lydekker di bagian timur. Di antara kedua garis ini, terdapat garis keseimbangan Weber yang terletak di sebelah timur Sulawesi. Fauna yang ada di sini yaitu komodo, anua, babi rusa, burung maleo, tarsius, monyet hitam Sulawesi, kura-kura leher ular, beruang kakak tua jenis jambul kuning, kuskus beruang. Selanjutnya itu persebaran flora di Indonesia. Yang pertama yaitu flora Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis. Flora tipe Asiatis bersifat heterogen karena dipengaruhi oleh iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi. Contoh flora tipe Asiatis antara lain meranti, kemuning, hutan bakau, rawa gambut, rotan, dan jati. Selanjutnya, flora Indonesia bagian timur atau disebut juga dengan tipe Australis. Flora tipe Australis didominasi oleh hutan hujan tropis dan hutan pegunungan. Contoh flora tipe Australis antara lain matoa, pohon sagu, pohon nipah, dan hutan bakau. Flora fauna Indonesia bagian peralihan atau Wallacea. Flora tipe peralihan bersifat homogen karena dipengaruhi oleh curah hujan yang rendah dan daerahnya yang relatif kering. Didominasi oleh stepa tropis dan sabana. Contoh flora tipe peralihan antara lain anggrek, cengkeh, cendana, pala, dan eboni. Hanya sekian presentasi dari saya. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, yo, yo. Yeah.